Tapi saya tetap nekat. Wah, saya di tengah-tengah itu waktu itu untuk mendamaikan dua kubu ormas yang bawa senjata tajam ini. Saya senang keliling-keliling ke masyarakat, ke sekolah, ke pondok pesantren untuk memberikan ceramah Kamtibmas. Saya pasti menyisipkan pesan-pesan moral ke anak-anak. Saya juga pasti men-share pengalaman saya, pengalaman hidup saya sejak saya kecil, waktu saya susah, sampai dengan saya sekarang jadi Kapolresta, itu saya bagikan ke mereka. Karena saya ingin anak-anak yang mungkin berada di posisi saya dulu, yang sulit, orang tuanya, ekonominya, tidak minder. Dia tetap punya semangat, punya motivasi untuk bisa meraih mimpinya. Dan saya pastikan, kamu jadi polisi tidak bayar, saya bilang. Kamu kalau ada yang bilang jadi polisi bayar, itu kamu dibohongi, bodoh berarti, itu penipu. Boleh kamu laporkan ke kantor polisi. Iya. Okay. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya berada di kantor Polresta Cirebon dan tentu saja saya hari ini ditemani oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni SIK MH. Selamat sore Bu. Selamat sore Kang. Sehat Bu? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Terima kasih sudah menerima kami untuk bincang-bincang di sini ya. Ini tunggu luar biasa. Bu Sumarni ini dalam periode beberapa tahun terakhir merupakan satu-satunya Kapolres perempuan di Jawa Barat dan sudah berpindah 4 kali ya Bu? 3 kali. 3 kali ya. Sukabumi Kota, Subang. Wakapolres Metro Bekasi. Ya, kemudian di sini ya. Bu boleh cerita Kak masa kecilnya waktu itu kenapa kepingin jadi polisi? Apakah itu cita-cita masa kecil atau cita-cita yang muncul di tengah jalan? Ya, kalau saya cita-cita sejak kecil itu pengen jadi penjahit, tukang jahit, desainer. Oh, desainer. Ya, karena saya bukan pinter lah, ya bisa gambar lah, gitu ya. Nah, di tengah jalan muncullah cita-cita jadi polisi. Karena boleh saya cerita ya, Pak Adi. Jadi dari kecil itu ya memang kami di Pontianak berada dalam keluarga yang sederhana lah. Dikatakan kurang enggak, cukup bapak saya itu mandor di pelabuhan. Kemudian ibu saya ibu rumah tangga. Nah, suatu ketika bapak saya itu bukan kehilangan ya, perusahaan pelayarannya tuh tutup. Jadi dia nggak mau lagi gabung ke tempat yang lain dan akhirnya memilih tidak bekerja di pelabuhan. Nah, disitulah mulai ekonomi agak sulit ya. Sebelum itu ekonominya baik lah. Kami masih punya kendaraan gitu ya waktu itu, jadi nggak terlalu sulit. Ketika bapak saya perusahaannya pelayarannya itu gulung tikar, jadi beliau nggak bekerja, beliau mencari uang itu hanya dengan memancing ikan di sungai karena rumah saya waktu itu dekat dengan Sungai Kapuas, pakai sampan sampai sore dapat ikan seadanya dijual ke masyarakat. Itu tahun berapa waktu itu? Aduh, itu tahun berapa ya? Saya kalau nggak salah kelas SD? Berapa? Umur 10 tahun kali ya. SD kelas 4 ya. Nah, karena kesulitan hidup itu saya ya bersama ibu saya turun membantu ekonomi keluarga. Ibu saya banting tulang lah. Beliau jualan macam-macam, jual kue, jual makanan, bubur, nasi kuning, mie sagu, buat kue, macam-macam, semua dijual tuh. Kecuali harga diri aja nggak dijual. Jadi saya juga bantu menjual, dititipkan. Ada yang kita keliling dari gang ke gang jualan untuk dapat itu, supaya bisa jajan lah. Anak seperti saya kan waktu itu butuhnya jajan ya. Nah, saya bisa nabung itu. Jadi sejak saya umur 10 tahun itu rasanya saya udah nggak pernah minta uang ke orang tua itu. Nah, berjalannya waktu dari SD, SMP, SMA, sampai SMA ya. Karena saya sekolah itu agak jauh, saya kadang-kadang naik sepeda, kadang-kadang bonceng sama temen, kadang-kadang jalan kaki ke sekolah. Nah, pada saat pulang dari sekolah ada spanduk seperti biasa kalau penerimaan anggota Polri, menerima
warga negara Indonesia yang ingin bergabung ke Polri gitu ya, melalui jalur Bintara waktu itu. Nah, saya tanya ke polisi yang ada di Polsek Pontianak Barat. Nah, waktu itu saya lupa namanya yang menjelaskan, Pak, gimana syaratnya kalau mau masuk penerimaan ini gitu. Dijelaskan sama Bapak polisi itu, kamu harus siapkan ini, belajar ini, siapkan maksudnya SKCK gitu ya. Terus saya tanya, bayar nggak Pak jadi masuk sekolah ini? Enggak bayar, gratis katanya. Belajar nanti ini yang dipersiapkan syarat-syaratnya. Saya kembali ke rumah cerita dengan ibu saya, dengan bapak saya. Itu semuanya menolak, jangan. Itu kita nggak punya uang. Itu pasti nanti bakalan keluar uang. Enggak, kata Pak polisinya nggak bayar kok, saya bilang. Jangan, udah pokoknya jangan mimpi. Jangan mimpi kamu jadi polisi gini. Kok nggak boleh mimpi? Saya bilang kan mimpi aja nggak boleh, gimana realisasi realitanya gitu loh. Tapi saya tetap nekat. Ya udah kalau nggak dikasih ya tetap jalan. Saya buat SKCK sendiri, ngurusin KTP sendiri. Itu luar biasa karena saya punya tabungan ya. Kan waktu itu ya adalah keluar ongkos untuk transportasi gitu ya, ngurus fotokopi dan semuanya. Jadi ini saya latihan setiap hari skipping, lari-lari di lingkungan rumah saya. Tetangga sebelah rumah saya malah menghina. Kamu ngapain katanya? Saya mau masuk polisi, mau coba tes. Jangan mimpi, itu yang punya uang aja nggak lulus. Apalagi kamu katanya gitu. Waduh, saya langsung nggak apa-apa, Mausu, saya panggilnya kan Neusu. Karena itu masih keluarga. Saya hanya coba-coba, barangkali lulus. Nggak usah mimpi katanya. Ini dalam hati saya mimpi yang bayar nggak boleh, gimana sih gitu kan. Tapi jadi waktu itu masyarakat percaya bahwa masuk polisi itu harus bayar. Ya mungkin keluarga saya ya. Saya nggak tahu juga persepsinya masyarakat karena merasa kami nggak punya uang mungkin untuk transportasi kan butuh biaya ya Pak ya. Kita nggak pernah terbersit sekolah polisi itu kayak apa sih? Karena kita memang nggak ada background apa-apa gitu loh tentang polisian. Orang yang dilihat nggak pernah itu. Kalau sekarang kan orang bisa belajar, bisa ke Gramedia ada buku tes-tesnya kan, ada buku TPA segala kan. Itu benar-benar terjun bebas dan nggak punya bayangan sama sekali. Tidak ada bayangan. Gitu ya. Bayangan ketika tes itu ada lari, berenang, ada psikologi, itu nggak pernah. Asli itu. Nggak ada itu orang yang adalah real yang aslinya yang saya lakukan gitu. Tapi alhamdulillah. Orang nekat itu. Ya, 1996 itu saya berhasil terpilih lah untuk mewakili Polda Kalimantan Barat tes Pantohir ke Spolwan di Jakarta karena waktu itu sekolahnya di Pasar Jumat di Spolwan. Nah, singkat cerita saya diterima di sana tahun 97, 5 Januari itu saya lulus. Nah, saya kebetulan dapat ranking bagus lah. Nomor 1 di bidang akademik saya. Saya dapat kesempatan sekolah D3 PTIK namanya, khusus untuk Polwan. Karena dulu ada program Bapak Kapolri, Bapak Bimantoro, ada program untuk melanjutkan kepemimpinan para perwira ya, Polwan yang tahun 68 yang kosong hampir habis ya karena beliau-beliaunya purnawira. Nah, itu program itu dibentuk lah. Makanya diambil dari bintara-bintara yang sekolahnya rankingnya bagus waktu itu 1 sampai 30 besar, diseleksi lagi dan dipilih 30 per angkatan. Ada 3 angkatan. Saya angkatan ketiga. Alhamdulillah 3 tahun di PTIK saya lulus, dapat ranking 1 lagi. Kemudian saya ditempatkan di Secapa Polri tahun 2001. Ngajar itu ceritanya, ngajar di situ. Nah, dari sana saya pindah ke Mabes Polri menjadi Pak Urspri di Irjen Polri ya. Kalau sekarang Irwasum. Nah, waktu itu saya di Irjen Polri, Inspektur Jenderal. Nah, kemudian saya pindah ke Polda Metro Jaya tahun 2003 di BKO kan sebagai ADC Memperindak waktu itu ya. Kemudian 2005 saya ke Polres Metro Jakarta Utara di bagian Satintel. 2007 saya ikut sekolah S1 PTIK, lulus 2008 kebetulan KPK RI sedang mencari bibit-bibit penyidik datang ke PTIK waktu itu. Nah, saya daftar, alhamdulillah lulus sebagai penyidik. Sebagai penyidik.
4 tahun di KPK. Kemudian tahun 2012 saya kembali ke Mabes Polri, masuk ke Barreskrim Polri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Nah, kemudian 2016 saya sekolah Sespimen. Nah, 2020 saya ditunjuk sebagai Kapolres Sukabumi Kota. Ya, okay. 2021 Kapolres Subang. 2024 Kapolresta di Cirebon. Tapi 2000 kemarin sempat di Wakapolres Metro Bekasi ya. Nah itu. Ketika pertama kali ibu keluarga tahu bahwa ibu diterima sebagai polisi, apa komentar pertama yang muncul? Ya keluarga saya aneh memang, nggak ada hebat, nggak ada memuji, beneran ini saya tuh asli raut muka orang tua saya tuh yang datar, lempeng, nggak mendukung, nggak. Saya juga aneh itu. Biasanya orang tuh sampai berdoa kasak kusuk kesana kemari gitu ya. Orang tua saya asli itu. Kali belum percaya waktu belum itu. Percaya. Ini anak bener apa bohong gitu kan? Ya itu, tapi ya kita kan nggak bisa memaksa kan. Iya betul. Nah, memang dari keluarga besar nggak ada yang jadi polisi. Nggak ada. Baru saya satu-satunya. Dan pangkat sekarang wah udah terbaik ini di keluarga saya Pak. Udah. Ya makanya saya bekerja ya yang satu strip lagi jenderal ini kan. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya karena background keluarga ya, lingkungan saya itu bertekad ketika jadi polisi ya saya ingin menolong masyarakat, terutama yang masyarakat kecil ya. Makanya saya senang keliling-keliling ke masyarakat. Ya kalau saya bisa bantu gitu. Iya. Ini kan maksudnya sedih itu mengingat masa lalu ya. Bagaimana kita itu tidak mendapat dukungan gitu loh. Saya lihat anak-anak sekarang kan kalau mau ngapain gitu kan didukung sama keluarganya, ya gimana caranya lah, dilancarkan. Asli waktu itu tuh, ya pasti. Tapi saya yakin lah orang tua saya pasti mendoakan pasti mendoakan saya jadi orang yang sukses lah, udah pasti. Iya banyak juga orang tua yang tidak ekspresif ya. Nggak bisa mengekspresikan perasaan kebahagiaannya mungkin ya. Tapi sekarang ya saya lihat bahagia lah, pasti bangga. Karena saya pernah tanya, Pak seneng nggak sih saya jadi Kapolres? Wah seneng lah katanya. Ya cuma gitu, udah nggak ada ininya lagi. Kalau orang lain kan heboh tuh, bisa bergosip ke tetangga kanan kiri gitu ya. Bapak saya asli itu enggak. Anakku Kapolres. Enggak pernah. Itu tahu anaknya Kapolres juga dari TV itu. Wah itu Mardi ya katanya. Gitu Pak. Bu, dari 3 kota di Jawa Barat yang ketika menjadi Kapolres malah paling berkesan. Paling berkesan? Iya. Ini jangan marah masyarakat di tempat saya bekerja dulu. Saya paling terkesan itu di Sukabumi Kota. Karena tantangan Kamtipmasnya itu luar biasa di situ. Walaupun kota kecil, hanya 15 kecamatan. Tantangannya apa aja? Banyak, complicated. Jadi semua masalah kabupaten itu pindahnya ke kota. Karena apa? Yang kabupaten kan jauh kantor polisinya. Iya betul. Banyak kantor pemerintahan kabupaten itu masih berada di kota. Ada apapun yang terjadi ketidaksenangan dengan pemerintah daerah, mereka larinya ke kota. Jadi kamilah yang harus memberikan pengamanan dan sebagainya. Kemudian ada konflik-konflik ormas di sana itu ke kota semua. Tapi semua udah kita lalui ya. Masalah-masalah anak-anak kenakalan remaja, geng motor itu apalagi. Itu yang sangat membuat kita ya tertantang lah ya. Gimana masa sih kita nggak bisa mengubah atau mengajak lah mereka ke arah yang lebih baik gitu loh. Nah terutama untuk anak-anak geng motor. Waktu itu Kang, saya itu membangun namanya Rumah Kreatif Milenial. Bangunannya itu dipinjamkan oleh pemerintah daerah. Pak Wali Kota waktu itu meminjamkan salah satu bangunan Sabut Pungli. Nah kami boleh nempati bagian depannya untuk kita jadikan tempat marketplace-nya Rumah Kreatif Milenial. Di situ kita memberikan pelatihan ekonomi kreatif ke anak-anak geng motor. Jadi anak-anak geng motor ini kita sisir dulu mereka, kita datangi satu-satu mereka ya, dilihat. Yang saya minta mereka yang diajak itu yang memang ekonominya sulit gitu ya, yang orang tuanya nggak ada atau mereka tinggal di tempat yang benar-benar nggak layak. Nah, saya juga ada mendatangi mereka. Memang anak-anak itu ada yang
broken home gitu ya, ada yang tinggal sama neneknya, orang tuanya ada yang jadi TKW. Ya hidupnya yang saya lihat, yang saya temuin waktu itu kebanyakan di bawah garis kesulitan lah ya. Okay. Nah makanya kita mencoba menyiapkan wadah apa nih supaya mereka ini bisa menghasilkan uang, bisa mandiri gitu ya, nggak nongkrong nggak jelas, nggak hanya melakukan perbuatan yang membuat orang lain celaka gitu. Nah kami bersama Pak Kiai pondok pesantren, aduh saya lupa namanya itu ya, mengajak mereka untuk juga hijrah. Jadi didoktrin dulu oleh para tokoh agama yang kami ajak bersama-sama untuk mengubah mereka. Sebelum diberikan pelatihan ekonomi kreatif, mereka didoktrin, diajak sholat, diajak berzikir. Kebetulan waktu itu saya punya Pak Ustadz Jujun tuh, waktu itu Aibda ya, polisi di sana yang jago tausiah, jago ke masyarakat. Jadi kita membinanya enak. Diberikan tausiah sehari-hari, kami punya WA group dengan mereka. Setiap hari memberikan pesan Kamtibmas, tausiah Pak Jujunnya, saya memberikan pesan moral di WA. Jadi udah kayak anak-anak kita sendiri. Ayo bangun subuh, sholat dulu. Udah asli itu. Itu tanya tuh, masih ada teman-teman. Jadi waktu itu ada yang berhasil, Bu? Ya memang dari 100 orang yang kita bina ya, tidak semuanya ya, tidak semuanya bisa berhasil. Tapi ada 1-2 orang yang waktu itu sudah berhasil lah dia memproduksi telur ya. Jadi yang kita berikan pelatihan itu menjemput kain, membuat batik ekoprint ada, jemputan, terus telur asin, sablon kaos, barista kopi, kemudian apa namanya tuh fotokopi, printing gitu ya. Ada masalah keadministrasian. Nah, yang waktu itu agak bagus, yang menjemput ya, jemputan dengan yang telur asin. Nah, ini sampai mereka bisa menjual produknya ke pabrik-pabrik. Itu pun memang kita fasilitasi, kita carikan pasarnya supaya bisa mudah gitu kan. Nah, alhamdulillah waktu itu ya seneng lah, mereka itu bahagia. Saya ngelihat mereka bahagia itu, aduh, udah merasa bahagia banget saya jadi Kapolres waktu itu ya. Walaupun memang waktu tersita itu untuk membina anak-anak itu. Alhamdulillah setelah saya membina mereka, kejadian-kejadian geng motor itu nggak ada itu. Bener, alhamdulillah. Karena mereka itu termasuk yang pentolan-pentolannya gitu. Iya. Dan mungkin mereka juga empati ya. Iya. Ini ibu polisinya udah baik, masa sih kita buat onar gitu loh. Mungkin ya. Dan alhamdulillah bener. Saya tuh sampai kadang-kadang mereka pada saat ikut unjuk rasa pun, pada saat saya melihat saya itu pulang. Oh gitu. Iya, pulang. Ayo, kok ngapain di sini? Enggak Bu, ini. Oh, ada mendingan pulang gitu. Alhamdulillah kan. Nah, itu memang butuh sentuhan langsung, butuh kegigihan, ketulusan kita untuk merangkul mereka. Mereka sebenarnya hanya perlu wadah yang positif. Dan perlu untuk cari makan gitu ya, cari uang. Hanya caranya ya Bu ya. Caranya memang lelah, tapi ya kalau kita ada sumber daya, ada tempat ya, insya Allah bisa. Kalau Subang Bu, gimana? Ya Subang lebih heterogen, masyarakatnya lebih terbuka, ya mirip-mirip dari seperti saya kan dari Kalimantan Barat ya. Iya. Ya hampir mirip lah. Jadi saya nggak terlalu sulit masuk ke karakter warga masyarakat di Subang. Ya sama apa yang saya lakukan di Sukabumi juga sama, lebih kondusif lah saya lihat. Walaupun kriminalitas tetap ada ya. Tetap ada, tapi yang semacam bentrok ormas itu nggak ada. Kalau di Sukabumi kan masih ada tuh. Ya kan, sampai waktu itu bawa-bawa samurai itu kan. Wah, saya di tengah-tengah itu waktu itu untuk mendamaikan 2 kubu ormas yang bawa senjata tajam ini. Cirebon gimana Bu? Cirebon kan belum, masih baru. Masih baru ya. Ya semoga mohon doa, mohon dukungan semua pihak, kita sama-sama menjaga kondusivitas di tempat kita masing-masing. Karena apapun masyarakatnya yang paling penting untuk menjaga nama baik kabupaten kotanya kan. Kalau masyarakatnya bangga dengan kota kabupatennya, pasti menjaga itu. Saya rasa begitu. Momen terbaik sebagai polisi apa Bu? Momen terbaiknya ya? Iya. Ya pada saat ini, pada saat apa? Operasi Ketupat. Itu kan orang berlebaran dengan keluarga ya, kita di jalanan ngatur masyarakat. Nangis ya itu menurut saya terbaik lah. Enggak lah.
nggak nangis. Nggak nangis ya. Cuma sedih. Sedih orang lain bahagia kok kita di jalan. Tapi melihat orang lain bahagia kan jadi bahagia. Iya kan? Polisi begitu, harus begitu ya memang ya. Di sela kesibukan Bu, masih menyempatkan menjalani hobi? Masih. Ya sambil bekerja itu hobi dilakukan. Saya senangnya naik motor. Naik motor. Motoran, belusukan, ngelihat kesana kemari sambil misalnya datang ke tempat wisata atau ke desa. Nah itu hobi saya naik motor. Jadi bagi saya pekerjaannya sekaligus melaksanakan hobi. Kalau orang bilang, wah itu kok naik motor mama nih, ya memang hobinya. Sekalian patroli, ya kan? Ya. Kemarin siang kita patroli tuh jam 12 siang. Sampai ke kampung Pangarengan ya, yang di tempat nelayan Pangarengan. Memberikan bantuan telur ke sana. Ya sambil ini mengenal lingkungan. Sejak saya bisa naik motor, sejak SMA kali ya. Diajari temen kan naik motor. Nah pas bisa mampu beli motor, wah ya kan namanya orang nggak mampu kan, punya motor kan sesuatu yang sangat berharga. Jadi itu yang bener-bener kebanggaan. Nah, jadinya seneng. Bu, sebagai pernah dari dosen ya Bu ya? Pernah jadi dosen. Ya nggak enak juga kalau bilang dosen ya. Apa ya? Pengajar. Tenaga pendidik. Tenaga pendidik ya. Kalau diberi kesempatan begitu, dibebaskan, saya Bu Sumani ingin mengajarkan apa ke taruna-taruna? Ke peserta didik ya. Perilaku organisasi, manajemen kepolisian, pemolisian masyarakat. Nah itu saya senang ya. Kalau misalnya sesuatu yang belum pernah diajarkan di kepolisian, apa? Gitu? Belum pernah diajarkan ya? Ya yang nggak ada di kurikulum. Rasanya ada aja, semuanya udah ada sekarang. Mungkin kalau diajarkan jadi hacker mungkin nggak ada kita. Nah itu sewa hacker aja ya. Itu rahasia ya. Iya. Enggak, semuanya ada di polisi mah ada ininya. Ada pembelajarannya baik di tempat kursus pengembangan gitu ya, kursus spesialis itu ada. Kan ada kursus-kursus singkat khusus, ada yang bidang reskrim, reserse, intelijen atau bagian yang lain ada semua kok. Cyber juga ada, cyber. Kalau Ibu lebih ke spesialis apa Bu di polisi? Reserse kali ya, reskrim. Karena saya kan lama di reskrim. Memang ya saya senangnya di bidang reskrim dibandingkan dengan bidang lalu lintas. Atau Bimasnya juga senang Bimas. Oh, karena lebih dekat ke masyarakat. Ya, karena lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat, ceramah. Saya senang tuh, ceramah Kamtipmas senang. Kalau orang mungkin nggak senang, bukan nggak senang ya. Mungkin agak ini, nah saya senang tuh di Bimas. Karena kan passion masing-masing ya. Ya. Kasus terakhir ditangani apa Bu? Yang sekarang ya? Iya. Kasus yang terakhir itu yang kasus pembunuhan yang disusukan. Oh, oke, iya. Ya, yang lainnya ya kasus tindak pidana curanmor gitu ya. Iya. Kemudian tawuran. Nggak ada yang ini sih, yang nggak ada yang menonjol. Masih punya ini ya Bu ya, punya me time ya? Me time ada dong. Ada ya? Iya. Me time kan kita menciptakan sendiri. Kapan kita me time nggak mesti harus malam minggu. Nggak perlu harus hari minggu. Ya nggak perlu weekend. Kita di ruangan misalnya di toilet aja bisa me time sendiri loh itu ya kan. Bisa di tempat tidur itu kan juga me time. Kalau me time apa yang dimaksud ini? Ya weekend misalnya. Weekend jalan-jalan gitu ya. Ya ketika jadi Kapolres, saya jarang itu jalan-jalan, paling ya itu. Ketika kita kunjungan kemana sekaligus. Kalau sudah di posisi ini kayaknya memang nggak punya waktu libur ya. Ya di waktu libur itulah kita harus berjaga. Polisi kan kalau weekend malah harus banyak di lapangan karena masyarakat weekend kita harus ngatur jangan sampai macet, jangan sampai ada gangguan Kamtipmas. Jadi kapan dong liburnya? Ya liburnya mana ya? Di sela-sela rutinitas itu. Ketika naik motor itulah libur buat saya. Ya? Apa sih Bu yang dirasakan kalau naik motor itu apa ya? Bahagia aja gitu loh. Gimana ya? Nggak bisa digambarkan ya? Iya, kayak. Walaupun orang lain kepanasan, jerawatan, mungkin staf saya jengkel gitu ya kalau diajak naik motor. Tapi kan saya bahagia aja. Berapa kali seminggu?
Hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari ya, naik motor ya. Mungkin dia jengkel loh. Biasanya naik mobil, kok ibu naik motor sekarang. Pernah naik motor hujan-hujanan itu. Wah itu paling seru tuh. Aduh, saya merasa paling bahagia itu. Nggak tahu kenapa ya. Ini ya Bu ya. Nggak bisa disampaikan ya gimana? Iya, berarti itu anak motor betul itu berarti. Enggak, ini juga. Saya juga nggak bisa utak-atik motor kalau rusak. Iya, kan seneng aja naik motor gitu ya. Iya, seneng aja. Sama makanya saya sama suami kalau misalnya kemana-mana, kalau hari libur misalnya mau naik ke motor. Ini naik motor. Naik motor. Iya. Jadi Bapak seneng motor juga? Oh iya, seneng. Jangan-jangan Bapak yang nularin itu? Ya? Yang nularin naik motor? Enggak lah, kan saya ini punya passion masing-masing. Orangnya saya tidak gampang dipengaruhi. Oh, gitu. Sudah berapa minggu di Cirebon? Sejak tanggal 11 ya, kita pisah sambut. Sertijabnya tanggal 10, pisah sambutnya tanggal 11, ya sekarang tanggal 24. Oh iya, belum lama. Berapa hari tuh? Iya. 12 harian 12 ya? Hari. Ya, 13 harian. Belum 2 minggu. Selama menjabat Kapolres, masih suka keliling-keliling ya Bu, berarti Bu ya? Ya. Kemana aja Bu? Saya senang keliling-keliling ke masyarakat, ke sekolah, ke pondok pesantren. Nah, dalam 1 minggu kami menjadwalkan 2-3 kali kita harus ke sekolah atau ke pondok pesantren untuk memberikan ceramah Kamtibmas. Nah, ketika saya langsung yang memberikan ceramah Kamtibmas, saya pasti menyisipkan pesan-pesan moral ke anak-anak. Selain pesan-pesan Kamtibmas, saya juga pasti men-share pengalaman saya, pengalaman hidup saya sejak saya kecil, waktu saya susah, sampai dengan saya sekarang jadi Kapolresta, itu saya bagikan ke mereka. Karena apa? Karena saya ingin anak-anak yang mungkin berada di posisi saya dulu, yang sulit orang tuanya, ekonominya, tidak minder. Dia tetap punya semangat, punya motivasi untuk bisa meraih mimpinya. Apapun lah profesi yang akan dia cita-citakan. Makanya saya bilang, kamu semua tidak usah kecil hati. Kuncinya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala kalau kamu muslim. Kemudian yang kedua, hormati dan berbakti kepada orang tuamu. Itu aja kuncinya. Dan kamu mohon, kamu minta kepada Yang Maha Kuasa supaya cita-cita kamu itu dikabulkan. Pasti terkabul. Dengan ikhtiar ya kamu tetap belajar gitu ya. Nah, itu mereka senang. Mereka tuh senang kalau saya cerita begitu. Rata-rata ya yang sudah saya datangi baik di pondok pesantren maupun di sekolah, apresiasinya luar biasa. Ada yang merespon nggak Bu dengan misalnya kemudian lapor saya sudah mencapai ini setelah mendengar cerita Bu Sumarni? Merespon? Iya. Ada, mereka ada yang angkat tangan. Syaratnya apa sih Bu? Saya pengen sekali jadi ini. Apa yang harus disiapkan? Ya kita bagikan di situ. Makanya PJU saya kan saya ajak juga turut serta untuk menyiapkan jawaban-jawaban ketika misalnya anak-anak tanya apa sih syarat dan harus disiapkan untuk menjadi polisi. Dan saya pastikan kamu jadi polisi tidak bayar, saya bilang. Kamu kalau ada yang bilang jadi polisi bayar, itu kamu dibohongi, bodoh berarti, itu penipu. Boleh kamu laporkan ke kantor polisi. Iya. Okay. Pasti itu bohong itu. Itu penipu, jangan percaya. Makanya kita itu yang harus dikampanyekan, karena orang-orang di kampung ya Kang, kebanyakan tuh masih mudah dibohongi, ditipu. Iya. Makanya kami yang punya kewajiban untuk menyampaikan yang benar gitu. Bu, sekarang kita jawab cepat. Oke. Yang pertama, makanan khas Cirebon yang paling favorit. Nasi jamblang. Kenapa? Ya karena banyak lauknya. Dan salah satu lauk favorit saya yang juga sama dengan makanan masa kecil saya, cumi hitam. Dan kerang apa tuh dicabein itu, dicabein kerang. Oke. Tempat yang ingin dikunjungi di Cirebon dan sekitarnya. Di Cirebon ya? Iya. Yang sekitarnya, mungkin Telaga Remis, Makam Sunan Gunung Jati. Kenapa Bu? Ya ini aja kan Cirebon kan kota wali. Kota wali, iya betul. Kota keramat. Iya, makanya saya mau ke sana. Iya, oke. Ziarah gitu ya. Terus postingan paling favorit di media sosial? Ya paling aktivitas saya sebagai anggota polisi. Ya, motoran. Ya kegiatan sehari-harinya saya dan teman-teman. 3 kata tentang Cirebon. Cirebon makanannya
Mantap. Oke. Terima kasih. Bu, terakhir, apa yang mau disampaikan buat warga Cirebon? Warga Cirebon ya? Baik, kepada seluruh warga masyarakat Cirebon, kami mengajak mari kita jaga nama baik Kabupaten Cirebon, jaga kondusivitas lingkungan masing-masing di tempat tinggal kita. Jangan sampai kita terlibat sebagai korban maupun pelaku kriminal, pelaku tindak pidana karena sangat merugikan. Awasi anak-anak kita karena anak-anak adalah aset bangsa, generasi penerus yang akan menjadi pemimpin masa depan. Saat ini masih banyak anak-anak yang terlibat kenakalan remaja, tawuran dan sebagainya. Jaya selalu warga Cirebon. Oke, mantap. Bu Sumarni, terima kasih sudah menerima kami untuk bincang-bincang. Saya kira banyak inspirasi yang bisa didapat dari bincang-bincang kita tadi. Banyak ya? Banyak lah, Bu. Nekatnya itu loh. Nekat ya. Tidak menurut kata orang tua ya. Iya, tapi kan positif ya. Tapi kan positif. Iya. Selama kita berada di jalur positif, insya Allah. Karena itu kan hanya orang tua kita yang tidak pede aja, nggak pede kan dengan situasi kehidupan. Anaknya mampu ini padahal. Ya mungkin karena bukan. Kalau saya merasa Allah ini sudah kasihan. Ini kasihan ini anak dari kecil susah hidupnya. Masa disusahin lagi? Nah, gitu ceritanya. Masa susah umur hidup? Iya dong. Hidup itu kan berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Masa di bawah terus? Oke. Semangat tuh generasi muda. Iya. Oke, Tribuners, begitulah tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Sumarni, Kapolresta Cirebon, yang sangat inspiratif. Nah, kita akan jumpa lagi dalam program yang sama dengan tokoh yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.